Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tamimatul Himah, NPM 2201006-2002, kelas Tadris Pendidikan Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer itu sendiri terdiri dari manusia, brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, dan perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pemroses, yang kedua ada memori utama, yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran, yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pemroses itu. Di sini pemroses dibagi menjadi 3 bagian komponen, yaitu yang pertama ada komponen CPU atau biasa disebut dengan unit kontrol, yang ketiga ada ALU, alat logika aritmatika, yang terakhir ada daftar. Apa sih alat kontrol itu? Di sini alat kontrol memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama menangani operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Terus ada unit logika aritmatika, berfungsi sebagai melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang selanjutnya ada daftar, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Yang selanjutnya ada memori utama. Di sini bagian komponen memori utama ada 3. Yang pertama ada daftar, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang memproses. Yang kedua ada utama ingatan, habis untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Yang ketiga ada sekunder, penyimpanan dan habis untuk program dan data secara permanen. Yang ketiga di sini ada perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakaian ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Yang kedua ada komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip kontroler. Oke, yang terakhir di sini ada interkoneksi antar komponen. Di sini saya akan menyebutkan apa aja sih yang ada di dalam interkoneksi antar komponen. Itu disebut BIS, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus BUS antara CPU dengan memori utama diletakkan pada memori data register, memori address register, dan unit kendali dalam CPU dan disebut interbus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem komputer. Apa aja sih yang ada di dalam fungsi sistem komputer itu? Yang pertama ada menginput sebuah data, memproses sebuah data, menghasilkan sebuah data, dan menyimpan data. Kita akan menjelaskan yang pertama tentang menginput sebuah data. Kalian tahu nggak sih apa itu menginput sebuah data? Di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang menginput sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat seperti perangkat keras, contohnya kayak mouse, papan ketik, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua ada memproses sebuah data. Memproses sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang tugasnya untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Yang selanjutnya ada menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang tugasnya untuk menghasilkan sebuah keluaran yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari keluaran
Antara tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Yang terakhir ada menyimpan data. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang apa? Di sini yang terakhir kita akan mempelajari manfaat sistem komputer itu sendiri. Oke, di sini saya akan memberikan apa aja manfaat sistem komputer itu. Yang pertama ada untuk bidang pendidikan, untuk bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman barang, bidang industri, bidang jasa konstruksi, bidang jasa percetakan, dan masih banyak lainnya di bidang-bidang yang menggunakan sistem komputer. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.